Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Salve. Halo sobat pemirsa podcast dimanapun berada. Selamat datang di podcast Kodim 1503 Tual. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan penerimaan prajurit TNI AD yang sangat penting dan sering ditanyakan oleh masyarakat luas, yaitu menjadi prajurit TNI AD gratis atau dipungut biaya. Melalui podcast ini kami akan memberikan informasi yang benar, jelas, terbuka kepada seluruh pemuda terbaik bangsa, khususnya yang ada di wilayah Kodim 1503 Tual, yaitu Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Kepulauan Aru, yang bercita-cita menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Karena satu hal yang harus diketahui bersama, pendaftaran menjadi prajurit TNI AD resmi tidak dipungut biaya sepeser pun. Mari kita simak bersama-sama pembahasan yang akan membuka wawasan kita semua, meluruskan informasi, sekaligus memberikan semangat bagi generasi muda untuk menyiapkan diri menjadi bagian dari garda terdepan menjaga kedaulatan bangsa. Narasumber kali ini adalah Bapak Dandim 1503 Tual, Letkol Infantri Andi Agus Salim, SIP MIP. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Pak. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri kepada pemirsa podcast 15 Kodim 1503 Tual. Baik pemirsa sekalian, saya Letnan Kolonel Infantri Andi Agus Salim, Komandan Kodim 1503 Tual yang membawahi Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual, dan Kabupaten Kepulauan Aru. Bapak, apakah penerimaan Caba dan Catam telah dibuka? Baik, pada tahun ini penerimaan Caba PK TNI AD sudah dibuka pada pendaftaran online pada tanggal 8 Januari sampai dengan 3 Februari 2026. Untuk validasi akan dilaksanakan pada tanggal 12 Januari sampai dengan 6 Februari 2026. Sedangkan Cata PK TNI AD gelombang 1 pendaftaran online pada tanggal 8 Januari sampai dengan 15 Februari 2026. Sedangkan untuk validasinya tanggal 15 Januari sampai dengan 18 Februari 2026. Pendaftaran online dan validasi dapat ditutup sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya jika kuota peserta seleksi telah terpenuhi. Makanya kami himbau kepada adik-adik sekalian pemuda yang ada wilayah Kota Tual agar segera mendaftarkan diri menjadi calon prajurit TNI Angkatan Darat. Oh, berarti penerimaan Catam Caba sudah terbuka. Lalu bagaimana alur pendaftarannya para peserta untuk menjadi prajurit TNI AD, Pak? Baik ya, kami akan sampaikan, jelaskan sebagai informasi kepada seluruh masyarakat, khususnya pemuda-pemuda yang ada di wilayah Kodim Tual, yaitu calon pendaftar itu membuka website resmi TNI AD dan mengisi formulir secara online. Untuk memudahkan peserta, di satuan kita juga membantu pendaftaran secara online maupun offline. Nah, ini pengalaman tahun lalu banyak peserta yang mendaftar sendiri, akan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga pada saat tiba di Ambon atau di Ajen ternyata banyak kesalahan pengisian formulir tersebut. Makanya kami wadahi di Kodim ini membuat posko untuk membantu pemuda yang ada di wilayah Kota Tual, Kabupaten Aru maupun Kabupaten Malra untuk membantu pendaftaran secara online. Kemudian misalnya sekarang sudah terdaftar beberapa peserta dan sudah kita laporkan sementara jumlah personil yang mendaftar, khususnya Cata maupun Caba PK di wilayah Kodim Tual. Oh, berarti pendaftaran online sudah terbuka, ada juga pendaftaran offline. Adakah perubahan persyaratan usia, pendidikan, kesehatan seperti tahun-tahun yang lalu? Baik. Sebelum saya jelaskan ke situ terkait tahapan seleksinya juga nanti akan saya sambung terkait masalah administrasi, kemudian kesehatan, jasmani, psikologi hingga akademik, semuanya kita laksanakan secara transparan, diawasi langsung oleh panitia pusat maupun di daerah. Sedangkan yang tadi ditanyakan oleh
Bapak. Jadi terkait masalah persyaratan pendidikan maupun kesehatan, yaitu ada beberapa perubahan pada penerimaan tahun ini, yaitu yang pertama, pada tahun ini Caba PK dan Cata PK gelombang 1 hanya perubahan di tinggi badan, yaitu Bintara 163, untuk Tamtama biasanya 163 sekarang menjadi 158. Untuk usianya yang seharusnya yang biasanya 22 tahun sekarang dimundurkan menjadi umur 24 tahun batas maksimalnya, untuk memberi kesempatan seluas-luasnya bagi pemuda-pemuda yang ada di wilayah Kota Tual, sehingga lebih terbuka peluang dalam mengabdikan diri menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Oh, berarti semakin banyak yang untuk mendaftar, karena semula awal 22 tahun, sekarang sudah menjadi 24 tahun. Dan tinggi badan dulunya setinggi 163 cm, sekarang sudah berubah menjadi 180 cm. 158 cm, Pak. Ya. Lalu Pak, penerimaan tahun ini kira-kira kotonya itu berapa dalam Bintara Tamtama di gelombang pertama, Pak? Jadi pada tahun ini sementara yang kami dapatkan informasi untuk dalam rangka percepatan rekrutmen prajurit TNI Angkatan Darat, adapun kuota diperkirakan kurang lebih 24.000 sampai dengan 25.000 untuk gelombang 1 di tahun ini. Itu untuk khusus Tamtama. Sedangkan untuk Bintara berkisar kurang lebih 3.540. Untuk Tamtama 22.340. Jadi itu merupakan kuota secara keseluruhan di lingkup TNI Angkatan Darat atau seluruh Indonesia. Berarti sangat banyak Pak ya yang diterima pada tahun 2026 ini di gelombang pertama. Berarti mereka akan mengisi satuan-satuan baru yang telah dibentuk oleh TNI Angkatan Darat itu, Pak. Baik, jadi harapannya rekrutmen yang banyak ini jadi sesuai dengan kebijakan pimpinan, jadi akan membentuk batalion-batalion teritorial pembangunan. Dalam hal ini untuk melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan di daerah, jadi untuk mengisi batalion-batalion teritorial pembangunan yang akan dibentuk di tahun 2026 sampai dengan tahun 2027 ataupun dalam renstra di Angkatan Darat. Jadi harapannya rekrutmen tersebut banyak untuk mengisi kuota-kuota pembentukan batalion satuan baru yang ada khususnya di wilayah Kodam Patimura maupun di wilayah luar Kodam Patimura. Di sini masih banyak masyarakat ragu mengenai pendaftaran menjadi prajurit TNI AD karena dipungut biaya. Itu bagaimana, Pak? Kami jelaskan, ini kan sudah beberapa kali sudah melaksanakan, akan tetapi masyarakat masih banyak yang mengira bahwa pendaftaran itu ada bayar ataupun apa segala macam. Jadi perlu saya tegaskan di kesempatan podcast kali ini bahwa pendaftaran ini murni, semuanya tidak ada pembayaran sepeser pun. Apabila anak tersebut memenuhi syarat, pasti akan diterima menjadi prajurit TNI Angkatan Darat. Jadi saya himbau kepada masyarakat luas, apabila mungkin ada informasi-informasi hal tersebut, segera laporkan ke kami, ke Kodim, supaya bisa kita tindak lanjuti, karena itu dapat merusak citra nama baik TNI Angkatan Darat. Dari pimpinan sudah memberikan ultimatum, apabila ada yang melaksanakan pungli maupun mungkin dari pihak sipil, apalagi TNI Angkatan Darat, akan diberikan sanksi yang cukup berat, karena memang rekrutmen ini harus dilaksanakan secara transparan tanpa ada pungli-punglian, sehingga kualitas penerimaan prajurit dapat terlaksana dengan baik. Iya Pak, kadang masyarakat masih khawatir karena ada oknum yang manfaatkan kesempatan dengan meminta biaya. Kalaupun ada kayak begitu Pak, apa yang harus kita lakukan? Bila ada masyarakat menemukan indikasi-indikasi calo ataupun pungli, segera laporkan ke Kodim, mungkin bisa langsung ke staf Intel atau staf pers. Nanti kita akan tindak lanjuti. Apabila hal tersebut terbukti, maka akan dilaksanakan
proses sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya Kodim 1503 Tual membuka jalur pengaduan apabila ada oknum-oknum yang tertentu memanfaatkan tentang penerimaan prajurit TNI AD, Pak, ya. Betul sekali. Ya, betul sekali, Pak. Jadi apabila ada dua, kita juga ada koramil-koramil di wilayah. Tentunya karena kita ini kodimnya berada terpencar di beberapa pulau, makanya kita juga sampaikan kepada masyarakat kalau mungkin tidak bisa menjangkau kodim, bisa juga melaporkan ke koramil-koramil. Bisa juga nanti melalui melaporkan melalui pesan WhatsApp kepada staf intel kami, nanti akan ada nomor WhatsApp untuk pelaporan secara online. Oke pemirsa, kita sudah mendengar secara langsung dari Bapak Dandim 1503 Tua. Kalau tes penerimaan prajurit TNI AD itu gratis, tidak dipungut biaya apapun. Jadi para putra-putra terbaik yang ada di manapun berada, khususnya yang ada di wilayah Kodim 1503 Tual, silakan jangan khawatir untuk mendaftarkan diri menjadi calon prajurit TNI AD. Jadi masyarakat kita ini perlu mengeluarkan biaya sama sekali atau tidak, Pak? Tidak ada sama sekali. Jadi yang perlu hanya disiapkan berarti hanya persyaratan administrasi berupa ijazah, KTP, akte kelahiran, dan dokumen lainnya. Jadi tentunya tidak ada hal-hal pungutan-pungutan yang lain sesuai dengan administrasi yang tadi kami sampaikan. Jadi selain itu tidak kalah penting juga adalah kemampuan calon peserta. Jadi harus disiapkan sedini mungkin. Apabila pemuda-pemuda yang akan mendaftar, harapannya harus disiapkan secara maksimal mulai dari fisik, akademik, kesehatan, dan tidak lupa juga kita harus berdoa kepada Tuhan. Biarpun kita berusaha maksimal, akan tetapi kita tidak diiringi dengan doa, maka hasilnya tidak akan optimal. Jadi sangat penting buat para calon-calon ini harus berdoa. Luar biasa Bapak, sangat jelas jawaban dari Bapak. Mungkin ada pesan-pesan buat generasi muda kalau menjadi prajurit TNI AD, Pak. Baik, pesan kami terakhir, jadi saya harapkan kita harus mempersiapkan diri secara maksimal. Yang pertama menyiapkan fisik dengan pola olahraga teratur, makan, kemudian menyiapkan mental, membiasakan disiplin. Harapannya kegiatan tersebut kita sudah laksanakan secara rutin, makanya akan menjadi kebiasaan. Harapannya nanti kebiasaan tersebut tercipta, akhirnya muncullah kebiasaan atau psikologi kita yang baik. Kemudian yang berikutnya itu administrasi dilengkapi dengan baik, jangan sampai hal-hal yang kecil menjanggal pada saat nanti proses pendaftaran online maupun offline. Kemudian yang kedua, jangan mudah percaya janji-janji manis oleh beberapa oknum, karena banyak memanfaatkan situasi. Kadang-kadang hanya sebagai calo memberikan janji-janji manis, padahal yang bersangkutan tidak berbuat apa-apa juga. Jadi saya harapkan tidak ada jaminan lulus dengan membayar. Kemudian karena yang menentukan hanyalah hasil tes dan kemampuan masing-masing. Kalau pemuda-pemuda sudah memenuhi syarat, dari panitia pasti akan meluluskan sesuai dengan kriteria-kriteria yang ditentukan. Kemudian yang berikutnya lagi, kalau ada yang meminta biaya atau pungutan, jangan diam, segera laporkan ke koramil terdekat maupun ke satuan kodim. Ingat, masuk TNI AD itu gratis. Mari kita jaga integritas dan kepercayaan masyarakat bahwa TNI adalah milik rakyat, bersama rakyat dan berjuang untuk rakyat. Luar biasa sekali Bapak Dandim. Terima kasih banyak atas penjelasan Bapak yang sangat jelas, lugas, dan memenangkan bagi masyarakat kita. Semoga dengan informasi ini generasi muda khususnya yang ada di wilayah Kodim 1503 semakin termotivasi untuk mendaftarkan diri sebagai prajurit TNI AD tanpa ragu dan tanpa ditakut ditipu. Terima kasih Bapak. Salam komando. Kodim 1503 Tua. Ayo.